Lagi sarapan, Pak. Yuk. Assalamualaikum, selamat pagi. Pada hari ini Jumat, tanggal 26 Juni tahun 2026 kita akan menyaksikan kegiatan ziarah ke makam pendiri kota Tanjung Pandan K.A. Rahat. Beliau adalah pendiri kota Tanjung Pandan yang makamnya berada di Desa Kembiri, Kecamatan Membalong. Lokasi makam beliau berada di perkebunan sawit, sekitar 7 km masuk ke areal tersebut. Bang Ferdi sampahnya buang, Bang. Di tempat sampahnya yang karena di jauh, Bang. Saat ini kita lihat para undangan sudah hadir di lokasi untuk mengikuti prosesi kegiatan tersebut. Selamat menyaksikan. Sepenuh hati memimpin dengan tidak melihat dirinya, berkorban dengan segala yang ada, tenaga, pikiran, waktu, biaya, harta, benda, dan nyawa. Kakeknya K.A. Rahat yaitu Kakak Usman. Beliau dikenal sebagai Cakraningrat Toraja mati di laut. Al-Anbiya wal Mursalin wal Awliya wal Syuhada wal Sholihin wal Sahabati wal Tabi'in wal Ulama wal Amilin wal Mufassirin wa ila arwahi jami'i ahli qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha wal biha wa basriha wa khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa ajdatina wa masyayikhana wa masyayikhina wa ila arwahi K.A. Rahat wa azwajihi wa ahlihi. Di balik hamparan kebun sawit yang membentang di Desa Kembiri, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, tersimpan sebuah kisah yang nyaris terlupakan. Jauh dari hiruk-pikuk kota, sekitar 7 km dari jalan raya desa atau sekitar 60 km dari Tanjung Pandan, berdiri sebuah kompleks makam tua yang menjadi saksi perjalanan sejarah Pulau Belitung. Perjalanan menuju lokasi memang tidak mudah. Dengan kendaraan, pengunjung harus menempuh perjalanan yang begitu lumayan. Namun, rasa penat itu seakan sirna ketika tiba di lokasi. Semilir angin yang sejuk, rindangnya pepohonan, dan menghadirkan suasana damai yang sulit ditemukan di tempat lain. Di sanalah terbaring sosok yang diyakini sebagai pendiri kota Tanjung Pandan, K.A. Rahat. Makam sepanjang sekitar 2 meter itu berada di kawasan Aik Labu, sebuah situs bersejarah yang kini telah mendapat perlindungan undang-undang sebagai cagar budaya. Sebelum kawasan ini berubah menjadi perkebunan sawit, kompleks pemakaman tersebut berada di tengah hutan belantara. Dahulu, masyarakat hanya bisa mencapainya melalui jalan setapak yang membelah rimba. Kini akses menuju lokasi sudah jauh lebih mudah, meski tetap membutuhkan waktu sekitar 1 jam perjalanan dari Tanjung Pandan. Sebelum kawasan ini berubah menjadi perkebunan sawit, kompleks pemakaman tersebut berada di tengah hutan belantara.
Dahulu, masyarakat hanya bisa mencapainya melalui jalan setapak yang membelah rimba. Kini akses menuju lokasi sudah jauh lebih mudah, meski tetap membutuhkan waktu sekitar 1 jam perjalanan dari Tanjung Pandan. Meski telah wafat sejak tahun 1854, jasa Kak Arahat terus dikenang. Bersama istrinya, ia menerima piagam penghargaan dan pemancangan bambu runcing merah putih berdasarkan keputusan BHD Badan Penggerak Pembudayaan Jiwa, Semangat, dan Nilai-Nilai Kejuangan 45 Provinsi Sumatera Selatan tertanggal tanggal 7 Oktober tahun 2002. Penghargaan tersebut diberikan bukan semata karena perannya sebagai pendiri Tanjung Pandan, tetapi juga sebagai patriot daerah yang berani mempertahankan martabat tanah kelahirannya dari tekanan penjajah asing. Keteladanan kepemimpinannya pun dinilai layak diwariskan kepada generasi penerus. Sejumlah catatan sejarah turut menggambarkan sosok Kak Arahat. Dalam laporannya dari beberapa sumber, Pulau Belitung tercatat dalam sejarah geologi dan kolonial memiliki cadangan timah yang melimpah. Berdasarkan catatan Komisaris Belanda J.J. van Sevenhoven pada tahun 1823, wilayah ini bahkan telah menghasilkan barang-barang kerajinan dari logam tersebut paku-paku berbahan timah. Bahkan, J.C. Moller menulis tentang kehidupan para Depati yang hidup sederhana, meski memiliki kekayaan berupa cincin-cincin permata bernilai tinggi. Pernyataan tersebut merujuk pada catatan sejarah masa kolonial mengenai gaya hidup para Depati pemimpin adat dan wilayah. Mereka memiliki kekayaan yang melimpah seperti cincin permata namun tetap tampil bersahaja. Para Depati memiliki otoritas dan kekayaan yang besar, namun hal tersebut tidak membuat mereka hidup dalam kemewahan berlebih atau pamer kekayaan. Cincin-cincin bermata dan perhiasan bernilai tinggi yang mereka kenakan bukan sekadar aksesori, melainkan simbol status kepemimpinan, wibawa, dan bentuk penyimpanan kekayaan yang mudah dibawa. Jabatan Depati pada era kolonial Belanda sangat dihormati. Kekayaan mereka biasanya bersumber dari konsesi penambangan dan pengelolaan hasil bumi, namun kehidupan sehari-hari mereka tetap membaur dengan adat istiadat lokal. Catatan tersebut memperlihatkan bahwa Kak Arahat bukan hanya seorang pemimpin yang disegani, tetapi juga sosok yang memilih hidup bersahaja. Kekuasaan dan kemakmuran yang dimilikinya tidak pernah dipertontonkan di hadapan rakyat. Bahkan, pesan terakhirnya menyimpan makna yang mendalam. Ia meminta agar dimakamkan di bagian tengah Pulau Belitung. Sebuah wasiat yang diyakini mencerminkan filosofi kepemimpinannya. Seorang pemimpin harus selalu berada di tengah-tengah rakyatnya, merasakan denyut kehidupan masyarakat yang dipimpinnya. Hingga kini, kesunyian Aik Labuk seolah menjadi penjaga abadi kisah seorang tokoh besar yang pernah mengukir sejarah Belitung. Di balik rindangnya pepohonan dan sunyinya hutan, nama Kak Arahat tetap hidup sebagai pengingat bahwa kepemimpinan sejati bukan hanya dikenang karena kekuasaan, tetapi karena pengabdian kepada rakyat.